Semakin memanas, TNI Serbu markas KKP Australia terpaksa tarik pasukan. Militer Australia terpaksa menarik tentaranya yang saat ini bermarkas di Papua. Saat ini TNI melakukan invasi besar-besaran ke markas OPM di Nduga, Papua. Hampir 5.000 tentara Australia berada di markas OPM saat ini. Mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB. Akibat serangan Sabtu, dikabarkan tentara Australia mencari tempat berlindung dan pindah ke markas KKB Papua yang tersembunyi di dalam hutan. PM Australia Anthony Albanese telah mengesampingkan kemungkinan tentara Australia berperang melawan tentara Indonesia atau TNI jika mereka menyerang markas tersebut. Ini dilihat sebagai kemungkinan yang berbeda karena Indonesia telah menggerakkan lebih dari 20.000 tentara dan peralatan tempur berada di seluruh wilayah Papua. Itu bisa berarti tentara Australia yang sekarang berada di Papua dipaksa untuk mundur dengan tergesa-gesa jika pertempuran kembali meletus. Negeri Kanguru memiliki anggota yang saat ini dikerahkan ke Papua dalam kapasitas memberikan saran dan bantuan bergilir ini, kata Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Jelas kami akan terus mengawasi situasi di lapangan dan jika perlu kami membuat keputusan untuk tujuan perlindungan kekuatan. Kami akan melakukannya, ujar Marles. Tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka di Papua saat ini. Sejak Sabtu kemarin, tentara Australia telah berpartisipasi dalam operasi bantuan militer dan pelatihan militer bersama OPM dengan tujuan untuk membantu Papua merdeka. Mereka bermarkas di Ndugawa, Papua di ujung timur wilayah itu, tak jauh dari lokasi pertempuran antara pasukan Australia dan TNI. Kontingen yang bertugas saat ini yang tiba pada Jumat kemarin dan dijadwalkan kembali pada hari ini Minggu 4 Juni 2023. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang sejumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua. Komando Operasi Khusus Australia memainkan peran besar dalam pengembangan kelompok bersenjata KKB melalui latihan validasi reguler, kata Richard Marles. Namun dia mengatakan jumlah mereka dirahasiakan karena keamanan operasional. Pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB kami memupuk kepercayaan, memperkuat kesiapan dan mengembangkan kemampuan KKB dalam berperang, katanya dalam sebuah pernyataan. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata OPM atau KKB, cara mengoperasikan senjata yang diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu. Australia mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB, menambah 45 juta US dollar yang dialokasikan bulan lalu sebelum Indonesia mulai memindahkan puluhan ribu tentara ke wilayah Papua. Namun demikian, kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah visi pasukan Australia di sana. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama OPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, saya pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah. Saya pikir kita perlu fokus mencari cara untuk meredakan dan mengurangi ketegangan, kata Marles. Prajurit TNI dan personil Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi memburu tentara Australia di markas OPM dan kelompok kriminal bersenjata KKB sebanyak 200 orang. Anggota KKB dikabarkan tewas ditembak termasuk 84 tentara Australia. Kasatgas Humas Dewankawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi dalam keterangan tertulisnya menyebutkan baku tembak terjadi 2 hari di sekitar markas KKB Lumawi, Kampung Maki, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Iqbal menyebutkan tentara Australia dan kelompok bersenjata KKB terus mundur hingga ke perbatasan Papua Nugini. Lebih lanjut, Iqbal menyebutkan TNI melakukan penyerbuan ke markas KKB sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Selain ada korban dari musuh, namun di pihak kami ada korban 1 anggota TNI gugur dalam operasi tersebut. Iqbal menambahkan TNI Polri masih terus melakukan pengejaran tentara Australia dan kelompok kriminal KKB. Tidak ada tempat untuk tentara Australia dan kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air, ungkap Iqbal menegaskan.
Militer Australia dan kelompok kriminal bersenjata ini sebelumnya menembak Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua Barat, Dambet Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Tim gabungan TNI Polri telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB, kata Paulus. Hasil memetakan tersebut juga berdasarkan lokasi-lokasi terjadinya baku tembak TNI Polri dengan tentara Australia dan kelompok bersenjata KKB Papua. Tentara Australia banyak yang tewas dalam kontak tembak dengan TNI Polri pada Sabtu kemarin, termasuk anggota KKB. 80 pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15, AK-47 dan Thompson juga berhasil diamankan TNI Polri dari tangan KKB Papua. Jadi senjata itu hasil rampasan KKB saat menyerang Polsek beberapa tahun lalu, kata Kapolda dalam keterangan persnya didampingi Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Herman Asaribab dan Kabinda Papua Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon di Aula Makobrimob Yon B. Setelah sukses menyapu bersih tentara Australia dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua, TNI Polri kini berhasil memetakan markas mereka. Gubernur Papua Paulus Waterpauw mengatakan korban yang tewas dalam kontak senjata yang terjadi sedang dievakuasi, dan kini Satgas TNI Polri telah berhasil memetakan markas KKB Papua. Melansir dari Antara, hal ini diungkapkan Gubernur Papua Paulus Waterpauw sebagaimana siaran pers Satgas Humas Operasi Nemangkawi yang diterima di Jakarta. Tim gabungan TNI Polri telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB, kata Paulus. Hasil pemetaan tersebut juga berdasarkan lokasi-lokasi terjadinya baku tembak TNI dengan tentara Australia dan kelompok bersenjata KKB. Kelompok kriminal bersenjata KKB militer Australia kini cuma punya dua pilihan, menyerah atau ditindak tegas. Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI militer Australia tidak akan dibiarkan lagi memasuki wilayah NKRI. Jika masih nekat, TNI tidak segan-segan bertindak tegas, sementara aparat gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengamanan. Kegiatan masyarakat sipil semuanya saya amankan di Polsek semuanya. Begitupun juga di Pos Korabel serta di gereja-gereja yang ada di Kabupaten Intan Jaya semuanya saya amankan. Jelasnya dia menerangkan tindakan yang dilakukan Australia tak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru.